Retail Zoom S untuk kesempatan hari ini, loss prevention bagian kedua, ini menyambung perbincangan atau topik kita di minggu lalu. Sehingga tidak penasaran yang belum terjawab, teman-teman kita yang banyak memiliki pertanyaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dimulai oleh Pak Christian F. Gusway. Seperti biasa ya. Terima kasih Mbak Riri. Ini episode ke-38. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita masih dengan topik bagaimana kita mengendalikan atau melakukan loss prevention, pencegahan terhadap kehilangan. Beberapa kabar Mbak Riri, kita gembira beberapa peritel melakukan gerakan, melakukan pemeriksaan internal, lalu beberapa terbuka ya, ada hal-hal yang kita sampaikan kemudian menjadi perhatian dari bisnis retail, dan saya tahu ada yang membongkar kasus ya. Nah, ini pentingnya kata loss prevention, yaitu kita mencegah ya, bukannya mengobati. Sebenarnya yang paling penting dari kata yang dimaksud adalah loss prevention. Di sini bukan nunggu kejadian ya, bukan Anda sudah dibobol ya. Prevention itu pencegahan. Pencegahan. Jadi yang harus diperbanyak sebenarnya adalah aktivitas pencegahan. Ya, sebelum terjadi. Prevent itu sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi bukan pencegahan lagi, itu sudah kuratif ya, sudah pengobatan. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya adalah melakukan pencegahan, aktivitas pencegahan ya. Nah, kita masih bicara tentang ini, topiknya belum berganti. Ini part 2 guna menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu pebisnis retail yang belum terjawab ya. Nah, berita baiknya beberapa sudah menemukan ya, sudah menemukan bahwa ada kejadian di bisnis mereka ya, sehingga bisa meskipun sudah kejadian tapi paling tidak mencegah jangan sampai berlanjut. Dan yang lebih bagus lagi adalah segera periksa di toko-toko yang lain ya. Kalau satu modus bisa terjadi di satu toko di depan mata kita, tidak menutup kemungkinan justru terjadi juga di cabang-cabang lain ya. Apalagi kalau yang terjadi itu justru di depan mata kita sebenarnya yang kita lolos ya. Apalagi di toko-toko cabang yang jauh dari kendali kita, jauh dari kontrol kita. Oke. Saya ingin membuka, nanti kita tanya jawab. Hari ini pembukaannya dikit saja, karena sebagian besar sudah disampaikan di minggu lalu. Saya mau menegaskan dalam aspek LP, loss prevention, ya harus kembali ke beberapa hal, yaitu aspek human, ya, aspek orang. Kalau kita bicara orang, kita harus lihat struktur organisasi. Kalau Anda tidak punya struktur organisasi, ini cikal bakal terjadinya kehilangan, terjadinya shrinkage, ya. Kemudian aspek manusia lagi, apakah orang yang Anda pilih itu memenuhi satu, kalau saya istilahkan itu 3C itu ya, dari segi karakternya pas nggak, dari segi kompetensi, orangnya mampu nggak menjalankan tugas. Kalau orangnya tidak kompeten, bisa jadi sumber terjadinya shrinkage atau loss. Yang ketiga, masalah apa? Kepatuhan. Ini ada materi saya yang disebut 3C itu, Mbak Riri. 3C itu karakter, competence, dan compliant. Ini, ketiga hal ini
aspek manusia yang mengakibatkan terjadinya shrinkage karena orang yang tidak mampu, tidak patuh, dan barangkali yang lebih parah, karakternya buruk. Memang kita mengoleksi orang-orang yang punya karakter buruk, yang menganggap rasa memiliki yang begitu tinggi ya, sehingga milik perusahaan pun diakui sebagai milik pribadi ya, saking tingginya sense of belonging yang bersangkutan. Oke, aspek manusia ya, aspek manusia paling dominan di dalam perusahaan kita. Betul nggak? Kemarin kan kita bicara faktor eksternal, faktor internal. Nah, human yang dalam kendali kita, ini kan faktor internal. Manusia yang di dalam kendali kita, ini kan faktor internal. Struktur organisasi, faktor internal. Pemilihan orang, faktor internal. Masalah Anda bikin SOP atau tidak, yang kemudian dipatuhi atau tidak oleh orang kita, itu masalah internal. Apakah orang-orang kita paham SOP kita? Masalah internal. Apakah orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang memiliki karakter? Itu masalah internal juga. Ya. Berikutnya, kemarin ada yang tanya, bagaimana teknologi? Teknologi alat bantu. Bagaimana teknologi membantu kita? Tentu saja ya, teknologi adalah bantuan ya. Ini alat bantu, bukan yang paling dominan, karena yang paling dominan aspek manusia. Lalu kita dibantu oleh teknologi apa saja, mulai dari POS. POS yang bagus akan menjadi alat kontrol utama. Ya, alat kontrol. Seseorang bisa melanggar apa? Melanggar SOP. Tapi POS yang bagus mengenali. POS yang bagus bisa menangkap keanehan, gitu ya. Kalau POS Anda fungsinya hanya sebagai mesin kasir, dia bukan alat pencegahan kehilangan, ya. POS yang bagus, apalagi bantuan teknologi, CCTV, apalagi EAS, Electronic Article Surveillance, apalagi alat-alat keamanan, pemadam kebakaran, alarm, itu semua alat bantu. Ini ada pertanyaan, bagaimana peran teknologi? Tentu saja teknologi menjadi alat bantu, alarm, pemadam api, karena itu kehilangan. Kalau sampai terjadi bencana, sampai terjadi kebakaran, itu adalah kehilangan. Ya, jangan berpikir kehilangan itu maling. Tok. Ya, bukan. Kehilangan itu penyusutan inventory, bukan melulu dicuri, tetapi akibat bencana. Sekarang nih lagi musim banjir. Kalau kita tidak merancang gedung kita, gudang kita, toko kita, kalau kemasukan air bagaimana? Ya, kemasukan air 50 cm saja, nggak usah jauh-jauh. Bisa mengakibatkan kerugian atau loss. Kerugian itu loss ya, tidak selalu kerugian itu dicuri ya. Ada aspek manusia, ada aspek teknologi, ada aspek apa? Metode ya, metode kerja. Metode kerja yang menjahit antara manusia dengan segala sesuatu yang membantu kita seperti adanya teknologi. Tetapi apa yang menjahit itu? Mekanisme kan, sistem kerja. Sistem kerja ya. Sistem kerja, maka itu akan melahirkan SOP ya, aturan, metode dipikirkan ya. Nah, ada yang tanya ini saya merangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang saya baca. Pak, apa yang harus dilakukan oleh LP? Nah, ini lucu ya, dia punya LP tapi dia tidak tahu orang LP ini mesti ngapain. LP sesuai dengan namanya loss prevention, segala daya upaya dia harus diarahkan untuk apa? Mencegah terjadinya loss. Mencegah terjadinya kehilangan.
atau dalam bahasa yang lebih luas, mengendalikan shrinkage. Ya, baik, Mbak Riri, kita mute semua dulu ya. Kita tidak izin. Oke, Mbak Riri, kita mute semua dulu ya. Kita tidak izinkan peserta. Oke, baik. Mudah-mudahan tadi suara saya tidak hilang pas menjelaskan ini tadi. Yang terakhir adalah sistem kerja. Kita harus membuat sistem kerja. Sistem kerja bisa dibantu oleh oleh POS. POS bisa mengunci SOP kita, sehingga jika ada pelanggaran SOP, kita bisa memantau lewat POS. Masih ingat tadi? Kita punya alat bantu ya untuk mengunci si SOP tadi. Kita juga harus memikirkan, selalu berpikir metodenya, caranya untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi, karena pencegahan bukan mengobati, pencegahan. Jadi kalau Anda punya orang LP, maka tugas paling utama dari divisi loss prevention adalah memikirkan segala cara untuk mencegah terjadinya kehilangan. Kalau Anda masih tidak paham apa kerjaan orang LP, suruh dia baca buku ini. Ya, minggu lalu ada 7. Ada 7 yang pesan. Dari sekian banyak orang ini hanya 7 yang pesan. Termasuk yang bertanya, apa pekerjaan LP? Apa tugas tanggung jawabnya? Baca buku ini. Kalau sampai dia tidak paham, dia ngapain kerjaannya? Ya, baik. Karena sebagus apapun saya menjelaskan, dalam 1 jam tidak mungkin menjelaskan dari A sampai Z. Ya, Retail Zoom S tidak bermaksud menuntaskan semuanya. Itu ya, kita membangun kesadaran dan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa bertanya kepada kita secara langsung. Tapi kalau Anda ingin tuntas, komprehensif, tentu banyak hal yang harus Anda kerjakan, termasuk membangun kompetensi. Ya, bagaimana kita berharap orang kita kompeten kalau pimpinan perusahaan tidak membangun kompetensi? Bagaimana pimpinan perusahaan berharap orang-orang yang loss prevention-nya turun ketika manusia-manusia di dalamnya tidak memiliki karakter, orang-orang yang tidak patuh, struktur organisasi saja tidak ada, sistem kerja dipertanyakan, SOP apakah sudah ada, metode apakah dibangun, teknologi apakah sudah ada. Nah, itulah PR kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu apa yang harus saya lakukan? Segini banyak. Apakah struktur organisasi kita sudah beres? Apakah orang-orang di dalam perusahaan kita memenuhi syarat 3C tadi, karakter, kompetensi, dan compliance? Apakah Anda dibantu teknologi yang memadai? Apakah Anda memiliki sistem kerja, SOP kah, metode kah, peraturan perusahaan kah, yang mengakibatkan aktivitas pencegahan kehilangan bisa berlangsung dengan baik? Gitu. Silakan, Mbak Riri, kita itu pembukaan dari saya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Boleh chat room. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and